Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar, ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2, materi subtema 3 itu bermain di lingkungan sekolah. Ini ada di halaman 148 sampai dengan 156. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Pembelajaran 5, halaman 148 anak-anak. Jam menunjukkan pukul 10 WIB. WIB artinya waktu Indonesia bagian Barat. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut dengan cermat. Ini ada gambar anak-anak sudah berbaris, ada 2 barisan anak-anak. Ini barisan ke-1, di sini barisan kedua. Di sini ada jaraknya. Tiap barisan di sini terdiri atas 3 anak. Bola dipegang oleh anak yang terdepan. Anak yang terdepan ini disebut dengan ketua kepala regu. Apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Di sini kelihatan Mei dan Dayu datang terlambat saat berolahraga, pelajaran olahraga. Bolehkah kita meniru mereka? Tentu tidak boleh. Terlambat datang itu artinya kita tidak tertib pada aturan. Ayo mencoba. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Ini anak-anak bisa mempraktekkan seperti yang ada pada gambar anak-anak, atau nanti kalau sudah bersekolah lagi bisa mempraktikkan bersama teman-teman di sekolah. Apakah gerak dasar dalam permainan estafet bola? Gerak dasarnya adalah gerak memutar badan. Perhatikanlah langkah-langkah dalam permainan estafet bola berikut, lakukan dengan tertib. Ini langkah-langkah untuk bermain estafet bola. Gerak dasarnya adalah memutar badan ke kanan, selanjutnya memutar badan ke kiri. Ini kita tanpa menggerakkan kaki anak-anak, jadi kakinya tetap, kita hanya boleh menggerakkan badan saja, memutar badan saja. Sekarang Ibu bacakan dulu teks bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapat nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Ibu lanjut ke materi Ayo menulis, ada di halaman 149. Coba ceritakan kembali langkah-langkah dalam permainan estafet bola. Gunakan bahasamu sendiri. Langkah-langkah dalam permainan estafet bola yang pertama, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak seperti gambar tadi. Yang kedua, bola diberikan kepada kepala tim di depan, diberikan kepada anak yang paling depan. Yang ketiga, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan. Yang keempat, kaki tidak boleh berpindah. Dan yang kelima, tim harus bekerja sama dan berhati-hati, tidak boleh ceroboh.
Ibu lanjut ke materi Ayo Membaca halaman 150. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Ini Beni bertanya, Dayu, mengapa kamu terlambat? Ini Dayu menjawab, saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nih, ayo mencoba peragakan teks percakapan tersebut, lakukan dengan percaya diri. Ini anak-anak bisa memeragakan di rumah bersama ayah bunda di rumah ini sebelum bersekolah. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih ada di halaman 152. Perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Baik, Ibu mulai dari gambar yang pertama, Nana. Di sini ada gambar Udin. Kalau kita lihat gambar Udin di sini, Udin berpakaian kurang rapi karena pada posisi baju yang ada di sini, ini bajunya keluar anak-anak, ini kurang rapi. Harusnya masuk semua ke dalam celana pendeknya. Jadi ini bukan termasuk bukan hal yang sesuai tata tertib sekolah. Ini yang harus dilakukan. Berarti ini harus yang mematuhi tata tertib. Karena ini kurang rapi, maka ini bukan centang, silang ini. Lanjut, kita melihat ini anak ini berpakaian dengan rapi, bersih, memakai sepatu kaos kaki yang bersih. Ini berarti dia sudah melakukan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kita centang. Selanjutnya ke gambar yang ketiga. Di sini gambar anak. Ini datang ke sekolah terlambat anak-anak. Datang ke sekolah terlambat ini sudah tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Berarti di sini silang. Selanjutnya, ini gambar anak-anak sedang berbaris dengan rapi. Semuanya memakai topi. Ini mungkin ini persiapan upacara bendera atau anak-anak melaksanakan upacara bendera. Memakai topi, berbaris dengan rapi, berpakaian rapi dan bersih. Ini berarti sudah mematuhi tata tertib sekolah. Kita centang anak-anak. Gambar selanjutnya, di sini gambar anak-anak. Ini Edo, Udin, dan teman-teman bersekolah dengan gembira, dengan berpakaian rapi dan bersih. Ini berarti mematuhi tata tertib sekolah. Dan datang ke sekolah tidak terlambat. Ini berarti ini centang.
Gambar selanjutnya, di sini gambar anak juga berpakaian rapi. Ini memakai kaos kaki putih, sepatu hitam. Ini semuanya rapi, rambutnya juga disisir rapi anak-anak. Ini berarti mematuhi tata tertib sekolah. Centang anak-anak. Di sini ada gambar Siti selanjutnya. Di sini Siti sedang melaksanakan piket kelas ini. Ini berarti mematuhi tata tertib di sekolah. Ini berarti centang. Selanjutnya, ini gambar Siti dan teman-teman. Ini berdoa sebelum pelajaran dimulai. Ini mematuhi tata tertib, berarti kita centang. Selanjutnya, gambar selanjutnya adalah gambar anak yang terlambat datang ke sekolah. Ini berarti tidak mematuhi tata tertib. Ini berarti silang. Ibu lanjut ke materi Ayu menulis halaman 154. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan yang kamu simak. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baik, ini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Anak-anak bisa membuat pertanyaan yang lain. Ini contoh pertanyaan yang pertama dengan kata tanya apa. Apa permainan yang dimainkan Benny dan teman-teman? Dalam teks tadi jawabannya adalah Benny dan teman-teman bermain estafet bola. Jangan lupa apabila menulis kalimat tanya, ini kata tanya diusahakan diletakkan di paling depan di sini. Awal kalimat menggunakan huruf kapital. Akhir kalimat karena ini merupakan kalimat tanya, ini menggunakan tanda tanya. Selanjutnya nama orang menggunakan huruf kapital awalnya di sini. Lanjut. Yang kedua, siapa yang memegang bola di awal permainan? Siapa awal kalimat menggunakan huruf kapital. Di sini siapa kata tanya diletakkan di depan. Di awal permainan, jawabannya tadi yang memegang bola adalah kepala tim. Pertanyaan ketiga, dengan kata tanya di mana? Di mana Benny dan teman-teman bermain bola? Penulisan di mana, di-nya huruf kapital, di dengan mana tidak boleh disambung, harus dilepas penulisannya. Huruf kapital ini nama Benny, awal nama orang ini huruf kapital. Akhir kalimat tanya, tanda tanya. Kalimat keempat. Mengapa Mei dan Dayu dinasihati guru yang mengajar PJOK? Awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat tanda tanya. Ini nama orang Mei dan Dayu menggunakan huruf kapital awalnya. Ini jawabannya, mengapa Mei dan Dayu dinasihati guru yang mengajar PJOK? Karena datang terlambat saat pelajaran olahraga. Yang kelima, pertanyaannya dengan kata tanya bagaimana? Bagaimana cara memberikan bola kepada teman yang di belakang? Caranya dengan memutar badan dan tidak boleh memindahkan kaki. Itu jawabannya. Jangan lupa awal kalimat tanya huruf kapital, akhir kalimat tanda tanya. Ibu lanjut ke materi Ayu berlatih halaman 154. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Jawabannya, Dayu dan Mei datang terlambat saat pelajaran PJOK. Tadi anak-anak pasti sudah mendengar dari ceritanya. Yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Ini caranya, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Yang dibutuhkan adalah sikap bekerja sama dan berhati-hati. Yang keempat, bagaimana aturan dalam permainan estafet bola?
Jika bola yang dipegang diberikan kepada teman di belakang dengan tidak memutar badan atau memindahkan kaki, maka tim akan salah dan harus diulang. Pertanyaan kelima, mengapa tim Benny menang? Karena tim Benny bekerja sama dan berhati-hati. Lanjut ke materi, ayo mencoba. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Sediakan alat dan bahannya. Ini keragaman benda. Alat dan bahannya adalah bola, buku, dan pensil. Petunjuknya yang pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitarmu. Yang ketiga, amatilah bahan tersebut satu persatu. Yang keempat, isilah titik-titik berikut ini. Yang pertama, nama benda adalah bola. Ini nama bendanya bola, yang kita jadikan contoh bola yang digunakan untuk estafet bola saja, anak-anak. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan karet dan berwarna hitam putih. Bentuk bendanya, bola berbentuk bulat, atau bola ini berbentuk bangun bola, anak-anak. Yang kedua, nama benda buku. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan kertas, mudah terbakar dan mudah robek. Bentuk benda, buku berbentuk bangun balok. Lanjut yang ketiga, anak-anak, nama benda adalah pensil. Ciri-ciri benda ini terbuat dari bahan kayu dan bermacam-macam warnanya. Jadi kalau pensil itu warnanya macam-macam, ada biru, ada hijau, ada yang warna-warni, itu ada yang satu pensil itu ada warna-warni gitu. Jadi ini kita memilih satu pensil, boleh warna, karena bermacam-macam warna, anak-anak nanti bisa mengamati satu pensil. Selanjutnya, bentuk benda, pensil berbentuk bangun ruang tabung. Nih. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa bola, buku, dan pensil mempunyai bentuk, sifat, dan bahan yang berbeda-beda. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.